memulai kegiatan kita. Pak Ketua Kelas, dipimpin doa. Semua siap ditarap. Doa mulai. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Siapa? Deswita. Deswita. Nah, semangat hari ini? Semangat. Mau belajar apa kita hari ini? Matematika. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru, ya. Itu tentang aljabar. Ya. Tentang aljabar. Pernah dengar? Belum. Ada yang sudah pernah? Bagus, yang sudah pernah. Jadi sebelum kita mulai, memulai pelajaran kita kali ini, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui diskusi kelompok. Jadi kita nanti akan diskusi kelompok. Peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur aljabar. Apa itu? Koefisien, variabel, konstanta. Kemudian apa lagi? Suku yang sejenis. Sesuai dengan data yang disajikan dengan benar. Nah, itu tujuan kita kali ini. Ya, bisa kira-kira dipahami? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, tadi ada yang pernah mendengar tentang aljabar, ada yang belum. Yang sudah pernah, di mana dengarnya? Ayo. Pokoknya dengar Bu, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi aku akan terangkan apa sih aljabar itu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke aljabar ini, kira-kira kalau ibu punya pertanyaan seperti ini, sebuah jus mangga harganya 5.000. Kemudian kamu atau si Rizky beli jus mangganya 3 gelas. Berapakah harga yang harus dibayarkan sama Rizky? 5.000. Oke, bagus. Itu salah satu penerapan dari aljabar. Ya. Jadi langsung ke materinya. Aljabar merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang apa tadi? Variabel, operasi matematika dan persamaan. Aljabar membantu kita menyelesaikan masalah yang rumit dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Nah, inilah aljabar. Kemudian dalam aljabar tadi ada variabel, konstanta, nah apa lagi tadi? Koefisien. Nah, apa sih pengertian itu tadi? Variabel adalah simbol yang mewakili nilai yang tidak tetap dan dapat berubah. Biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X, Y,
kira-kira kalau huruf A, pinter. Terus B, terus C, terus D, terus E, F sampai Z. Nah, itu boleh dipakai dalam menentukan variabel. Nah, variabel menggunakan huruf kecil, ya, menggunakan huruf kecil. Kemudian yang kedua apa? Konstanta. Konstanta adalah nilai yang tetap dan tidak berubah. Contohnya angka. Ya, angka dari berapa sampai berapa, Bu? Dari negatif sampai positif tidak. Semua bilangan bulat itu masuk ke konstanta. Ya. Kemudian yang berikutnya operasi aljabar. Aljabar juga punya operasi. Tidak hanya bilangan bulat. Bilangan bulat juga punya operasi apa tuh? Penjumlahan, pengurangan, bagian, perkalian. Aljabar juga sama. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kemudian kalau penggunaan aljabar dalam sehari-hari, contohnya selain tadi pakai jus mangga tadi apa lagi? Kira-kira kalau kita ke pasar mau ketemu buku mau beli apa? Buku apa lagi? Pensil. Belinya kadang-kadang bukunya satu pak, kadang-kadang 3 baik, kadang-kadang 1. Penanya kadang-kadang 2, kadang-kadang 1. Nah, ketika kamu membeli, kemudian digabung-gabungkan, inilah namanya penggunaan tentang aljabar. Sabar tadi. Kamu ke kantin belanja apa? Apa aja? Kantin kan satu saja. Jadi banyak, ada mie ayam, pakai es lagi, pakai bakso lagi, pakai sate lagi. Nah, tuh ditotalkan, itulah yang dinamakan aljabar. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, menulis pernyataan secara aljabar. Jadi nanti ada pernyataan contohnya tadi. Andi pergi ke kantin membeli 1 mangkok bakso, segelas es teh, terus 2 buah gorengan, terus ditambah lagi 3 mangkok mie ayam misalkan. Semangkoknya harganya sekian, segelas tehnya sekian, gorengannya 1.000. Berapakah yang harus dibayarkan Andi? Itu kan soal pernyataan tuh, soal cerita kan? Nah, itu tuh pernyataan. Kemudian caranya gimana? Nah, diubah dalam bentuk aljabar. Jadi ubahnya gimana? Tinggal aja Andi tadi beli bakso, berapa mangkok, harganya berapa, kan kayak gitu. Nah, variabel simbol yang mewakili besaran yang tidak diketahui. Operasi, kalau operasi tadi apa? Tambah, kurang, kali, bagi. Kalau Andi tadi beli banyak itu diapain dulu? Ditambah, dikurang, tadi ditambah kan, baru dapat duitnya. Terus persamaan nanti, nah banyak tuh. Lanjut lagi. Nah, fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perencanaan keuangan. Kamu berangkat sekolah pakai uang saku? Berapa? 15.000, 10.000, 20.000. Sekarang dengan duit itu kamu rencanakan nggak sampai rumah nanti? Pakai nggak? Nah, itulah aljabar sebenarnya. Jadi kamu dalam pikiran nih, duit 15.000 gimana caranya cukup untuk beli jajan, es, minum dengan makanannya harus cukup. Itu kan direncanakan tuh. Nah, itulah kamu sudah menggunakan rumus aljabar. Sudah di otak nih dari pagi hari di kantin tuh beli semangkok bakso 5.000, sate 5.000,
Itu namanya perencanaan keuangan. Itu menggunakan aljabar. Kemudian yang kedua teknik. Siapa yang hobi mengobrak-abrik motor? Cowok nih, sok senyum-senyum. Udah. Nah, jadi dalam teknik pun butuh aljabar. Tentang elektronika, elektronik dan mekanika. Biasanya pasti ada nih. Itu butuh perencanaan tuh. Aljabar juga. Kemudian arsitek yang hobi menggambar bangunan. Ada yang hobi. Nah, Rizky. Itu aljabarnya harus bagus. Jadi gimana kita merancang bangunan biar tidak roboh. Pondasinya kalau tingginya sekian, pondasinya harus seperti apa? Nah, itu namanya aljabar. Pokoknya sesuatu yang direncanakan yang bagus itu namanya aljabar. Kemudian ilmu komputer yang hobi komputer, yang hobi mengulik-ulik HP, yang hobi mau ngehack akunnya orang. Oke. Itu saya ingat ya, kalau kamu mau hobi yang seperti itu sebenarnya kemampuan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa. Ya, jadi pelajarilah. Kalau memang kamu hobi tentang HP, jangan cuma nonton scroll TikTok, scroll IG, jangan cuma itu. Tapi lebihkan. Coba gimana caranya? Kok bisa ya TikTok ini kayak gini? Gimana kalau aku buat sendiri? Namanya apa gitu kan? Itu namanya kelebihan. Nah, itulah fungsi dari aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan? Aman? Tidak. Jadi nanti Ibu terangkan sedikit tadi tentang aljabar. Dalam aljabar tadi ada apa aja? Variabel, benar. Terus koefisien. Terus yang ketiga variabel tadi dari huruf apa? Kalau koefisien itu angka yang mengikuti huruf. 2 wortel, 2 jus mangga, 2 jus mangga. Jus mangganya kita ubah ke dalam bentuk variabel. Jadi kalau diubah 2A. Nah, 2-nya inilah yang dinamakan koefisien. Nah, 2-nya jumlahnya jadi koefisien. Kalau konstanta tadi apa? Angka. Tadi dari negatif sampai ke positif. Hingga dia tidak punya variabel. Dia tidak punya variabel, itu konstanta. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Oke, nanti Ibu akan bagi LKPD. Jadi LKPD itu nanti dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Semampunya, pokoknya harus bisa. Oke, sebelum kita ke LKPD, ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Kemudian kalau tidak ada, apa? Nanti kan ada instruksi lagi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita duduk dulu semuanya. Sudah duduk rapi-rapi, duduk menghadap ke kawannya masing-masing. Ibu ada ice breaking, ya. Ibu ada ice breaking. Sudah, letakkan pena di depan paling tengah, satu saja. Tasnya letakkan satu pena di tengah depan, yang pena lainnya digeser dulu. Letakkan satu pena di tengah, letakkan di tengah, satu pena saja. Pena yang lain digeser dulu. Sudah semuanya siap? Nah, instruksinya adalah kalau Ibu bilang flash, angkat tepuk tangan sekali. Ya, contoh flash. Nah, kalau Ibu bilang boom, tepuk meja sekali.
Dengan masing-masing kota memiliki berat 12 berapa? 12 Nomor 2, 4. Bentuk aljabar 4i, 4k. Nomor 3, jumlah bulat 3. Bentuk aljabar 3m atau 3i. Nomor 4, jumlah buat terbayar 1. Bentuk aljabar 1m. Dari pemasangan di atas, Tadi permasalahan di atas, maka untuk yang dipresentasikan dan hasilnya cocok. Kelompok 2 cocok, kelompok 3 tadi ada sedikit yang perlu digarisbawahi, yaitu waktu di yang kedua. Ya, kurang kilonya tetap dimasukkan ya. Kelompok 4 sudah bagus semuanya. Kemudian kita simpulkan sama-sama. Karena kita tadi ngobrol tentang unsur-unsur aljabar. Jadi ada berapa unsur-unsur aljabar? 3. Oke. Yang pertama apa? Huruf. Variabel berupa huruf. Terus yang kedua apa? Koefisien. Koefisien apa? Angka ya. Oke, bagus. Yang ketiga apa? Kata. Kemudian ada lagi satu suku yang suku-suku. Contohnya ini. Misalkan tadi punya 2x ditambah 5. Berapakah sukunya? 2. 1, 2. Ibu punya lagi 2a ditambah 3b ditambah 3 ditambah c ditambah 4. Berapakah sukunya? 1, 2, 3, 4. Adakah suku yang sama? Tidak. Kalau ibu tanya 2a ditambah 3a ditambah c ditambah 4. Adakah suku yang sama? Ini dengan ini. Coba kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kerjakan masing-masing. Ribuan nama dikerjakan di sampingnya, ya. Ribuan nama dikerjakan sampingnya. Hari ini kita belajar aljabar tentang unsur-unsur aljabar. Untuk pertemuan berikutnya adalah tentang
ditambahkan, aljabar dikurangkan, aljabar dikalikan, aljabar dibagikan. Itulah materi kita untuk pertemuan berikutnya. Dan sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Ibu terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.